Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Jumat 30 Desember 2022. Karena kasih Kristus kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, sepanjang hari ini, biarlah setiap kita dengan kerendahan hati, kita datang mencari wajah Tuhan. Kita memohon belas kasihannya, menolong setiap kita, agar apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini dapat terlaksana dengan baik. Sebab itu mari Bapak Ibu kita sama-sama agungkan Dia. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Mazmur pasal 31 ayat 3 dan 4. Mari kekasih Kristus kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup kami berdoa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususu? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 sampai dengan 8. Saat terjepit, berlarilah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pagi hari ini. Langkah terbaik yang dapat kita lakukan di saat terjepit adalah berlari kepada Tuhan dan bukan kepada manusia.
Memang kecenderungan orang di saat ia di dalam keadaan terhimpit oleh persoalan adalah terlebih dahulu mencari pertolongan manusia. Ini merupakan suatu langkah yang keliru. Bukan berarti kita tidak boleh meminta pertolongan manusia. Namun, jangan mengutamakan mereka dan mengabaikan Tuhan. Sebab, kemampuan dan kesetiaan manusia adalah terbatas. Sehingga pertolongan yang mereka berikan tidaklah selalu dapat diandalkan. Sedangkan Tuhan, kasih dan kuasanya tidak terbatas. Ingat, kasih dan kuasanya tidak terbatas. Itu sebabnya bila kita mendahulukan Tuhan, yaitu dengan memohon pertolongannya di dalam segala keadaan, kita tidak akan pernah dikecewakannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pelajaran itulah yang dipetik oleh Daud di Siklag. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 30. Karena terus dikejar-kejar oleh Raja Saul, maka ia memutuskan untuk meminta pertolongan Akis, Raja kota Gad, orang Filistin. Suatu langkah yang keliru untuk sementara ia dalam keadaan aman. Sampai ketika seluruh harta istri dan anak-anak para pengikutnya dan dirinya dirampok oleh orang Amalek. Sekarang ia semakin terjepit karena para pengikutnya hendak melempari dirinya dengan batu. Barulah situ ia kembali menguatkan imannya dan memohon pertolongan Tuhan. Langkah yang tepat, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berlari kepadanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, di dalam mengikuti Kristus Yesus, kita jangan mengutamakan hati dan pikiran kita. Sebab itu semua dapat menipu atau memohongi kita. Tapi mari dengan iman kita selalu mengutamakan Tuhan. Percayalah sepenuh hati kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan. Dia bukan seperti kita manusia yang merosot. Tuhan tetap Tuhan. Dia adalah pencipta, bukan dicipta. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Biarlah pada pagi hari ini kita belajar dari seorang Daud yang mengambil langkah yang salah, yang mengakibatkan ia harus tertekan. Tetapi pada saat ia sadar, ia kembali mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, sehingga dia boleh mendapat jawaban. Oleh sebab itu, pada akhir tahun, tanggal 30 hari ini, besok lagi kita sudah meninggalkan tahun 2022. Mari sekali lagi saya meminta Bapak Ibu, saudara-saudaraku, koreksilah diri kita. Biarlah kita meninggalkan tahun 2022 dengan keadaan yang murni. Lepaskan semua beban-bebanmu kepada Tuhan. Jangan pernah saudara mau menyimpan semua sampah dalam kehidupanmu. Tapi biar bebaskan, lepaskan kepada Tuhan. Dia sanggup untuk memulihkan, membersihkan kita. Sehingga di saat tahun 23 kita bisa masuk dengan keadaan yang benar-benar siap untuk menjadi pemenang. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, kami memuji nama-Mu, karena Engkau adalah pribadi yang limpah dengan kasih setia. Ketika kami mengabaikan dan melupakan diri-Mu, Engkau tetap mengingat diri kami. Ketika kami datang kembali kepadamu, menguatkan iman kami dan memohon pertolongan-Mu,
Engkau tidak pernah menolak diri kami. Tuhan, ampunilah diri kami. Bila acap kali kami lebih mendahulukan manusia dibandingkan dirimu. Sekarang kami sadar bahwa langkah yang sepatutnya dan yang terbaik di dalam hidup kami adalah dengan mengutamakan dirimu lebih dari siapapun juga. Kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang telah kami alami di sepanjang malam hari, dan kami boleh ada pada pagi hari ini pada tanggal 30 Desember 2022. Sungguh Tuhan, kami mau bersandar dan mengandalkan Engkau sepenuhnya, sebab kami sadar sungguh bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas kami. Biarlah Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya bahwa saat kami memohon tuntunan-Mu, Engkau selalu menjawab dan membimbing diri kami dengan firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Bawalah kami ke depan dengan pengharapan yang pasti. Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, dan biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini kembali hamba juga tetap berdoa memohon belas kasihan Tuhan kepada seluruh umat Tuhan, warga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya, tempat ibadah kami, tempat MDC berada. Tuhan, hamba mohon belas kasihan Tuhan turun melimpah-limpah bagi wilayah ini, bagi umat Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Pimpin dan tuntun kami kepada kebenaran-Mu. Hamba berdoa untuk setiap pribadi untuk hidup sungguh sadar bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapa, biarlah setiap pribadi boleh hidup dalam kebenaran, menjadi berkat kepada hidup rumah tangga mereka masing-masing, kepada keluarga mereka, kepada suami mereka, kepada istri mereka, kepada anak cucu mereka. Bahkan Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan, pelayanan, usaha, bisnis mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa, hamba berdoa bagi mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan juga memberkati 1 tahun usia yang baru diberikan kepada mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau sekuat tenaga mereka. Diberkatilah dengan umur yang panjang. Demikian juga hamba berdoa bagi mereka yang lemah, yang sedih, yang sakit. Tuhan, kasih-Mu turun atas mereka pagi hari ini. Kekuatan-Mu daripada darah-Mu yang tercurah di Kalvari turun memenuhi hidup pribadi mereka masing-masing. Darah-Mu menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sakit, terima kesembuhan itu dengan iman-Mu. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan total seluruh sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa, bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan membuka jalan kepada mereka. Memberikan pekerjaan yang pantas, yang layak, yang sanggup mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa kepada saudara-saudaraku, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Hamba berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Hamba mohon kasih Tuhan menolong hamba-Mu ini
membawa hamba-Mu terus melakukan seperti apa yang Engkau mau, ya Allah. Tuhan, tuntun hamba-Mu bergantung sepenuhnya kepada Engkau, Tuhan. Biar segala sesuatu yang ia hadapi, ia akan menomorsatukan Engkau, ya Tuhan. Sebab Engkau, Tuhan, dapat diandalkan. Kasih setiamu tidak pernah terlepas dan tidak pernah meninggalkan hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan. Tuhan berkati hamba-Mu bahwa ia terus semakin luar biasa di dalam mengandalkan Engkau. Berkati pribadinya dengan kekuatan-Mu dan pakai hidupnya boleh menjadi berkat kepada anak cucu, kepada orang-orang yang dikasihi, kepada orang-orang yang dilayaninya. Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu turun bagi hamba-Mu siang dan malam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, kedua hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lolo Luan, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini. Berkati Pak Christian sebagai kepala keluarga, sebagai suami yang sungguh memiliki tanggung jawab yang pasti kepada istri kekasih Ibu Uce Lolo Luan dan juga kepada anak cucu. Biarlah kedua hamba-Mu ini terus berjalan dari waktu ke waktu dalam kebenaran-Mu. Segala persoalan yang mereka hadapi pada saat mereka berlari kepada Engkau, Tuhan, persoalan bukanlah persoalan, sebab kekuatan-Mu dapat menolong dan menyelesaikan semua pergumulan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kedua hamba-Mu ini, ya Allah, di dalam semua tugas pekerjaan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kedua hamba-Mu. Biar Tuhan mereka menuntun orang-orang yang dipercayakan kepada mereka di dalam didikan kebenaran, takut akan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, supaya mereka terus bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Karyanti Christine Mansawan, yang berada di kota Manokwari, daerah Maripi. Tuhan memberkati Karyanti, bahwa hidup Karyanti sungguh bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Di setiap pergumulan yang ia hadapi, biarlah dia memandang Engkau nomor satu, mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu. Biarlah Tuhan memberikan jawaban yang pasti kepadanya. Setiap pergumulan yang ia hadapi, Tuhan, biarlah kasih-Mu menolong ia, bawa ia keluar dari pergumulan hidupnya, dan bawa ia terus memandang jauh ke depan, bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan ia, tetapi Engkau memeluknya dan membawa ia dalam kebenaran-Mu. Pakai hidupnya menjadi berkat kepada orang-orang yang dikasihinya. Pakai hidupnya untuk boleh menyatakan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih setia-Mu, berkat-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu, Kristi, kepada hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati Karyanti Christine Mansawan dan semua aktivitasnya, pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, Bapa, hamba berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Yurike Mamoto Syamsuddin, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu melakukan apa yang Engkau mau. Ajar hamba-Mu bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, tuntun hamba-Mu menjadi saksi
menjadi berkat, menjadi penolong yang kuat daripada Engkau kepada suami kekasih, kepada anak-anak tercinta. Semua usaha bisnis, tugas pekerjaan mereka diberkati karena mereka bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peter, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu terus berharap, berserah kepada Engkau, mengandalkan Engkau, lebih daripada segala kekuatannya, lebih daripada segala kekuatan manusia. Buka mata hatinya untuk boleh melihat sesungguhnya bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan ia. Kasih setiamu Tuhan tetap melimpah dalam hidupnya. Biarlah dia boleh hidup mengikuti teladan-Mu, ya Allah, mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Tuntun hidupnya untuk melaksanakan apa yang Engkau mau ia kerjakan dari hidupnya. Berkati hamba-Mu ini, ya Allah, menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada Ibu Desi, Boy Siri, dan juga kepada anak-anak tercinta, kepada orang tua Ibu Nona, dan juga kepada semua orang-orang yang dikasihinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba berdoa kepada MDC Tobelo, kepada para hamba-hamba-Mu yang berada di Tobelo, kepada hamba-Mu Tuhan yang Engkau panggil, yang Engkau pakai, Bapak Albert dan Ibu SK. Tuhan memberkati semua keluarganya, semua jemaat yang dipimpin, yang dibimbing, yang dibina. Tuhan berkati mereka setiap saat. Biarlah hidup mereka sungguh menjadi teladan yang benar, menjadi berkat kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada mereka di dalam pelayanan mereka. Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala halangan, rintangan yang mengganggu mereka saat mereka mengandalkan Engkau Tuhan, hamba percaya semuanya dapat teratasi sebab Engkau lebih besar dari segala persoalan hidup yang mereka hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu pagi hari ini, kepada hamba-Mu Bapak Evert Hengga. Dimanapun berada pagi hari ini, Tuhan memberkati Bapak Evert, pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, orang-orang yang dikasihinya, diberkati. Kalau mereka sedang menghadapi tantangan hidup Tuhan, biar mereka berlari kepada Engkau dan Engkau menjawab mereka. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, kekuatan biru Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan, sediakan yang terbaik atas hidup mereka. Bahwa hidup mereka pada akhir tahun ini tetap memandang ke depan. Tuhan menyediakan masa depan yang jelas, yang penuh dengan berkat jasmani dan rohani. Pakai hidup mereka, ya Allah, untuk hidup saling mengasihi satu sama lain dalam hidup rumah tangga mereka, dan hidup rumah tangga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kasih setiamu, berkat-Mu melimpah-limpah atas hamba-Mu Bapak Evert Hengga dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa kepada hamba-Mu Bapak Yohanes Aru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih setiamu turun juga kepada hamba-Mu Bapak Yohanes Aru ada di Manokwari. Tuhan memberkati Bapak Yohanes Aru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu untuk menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta. Tuhan memberkati hidup rumah tangga mereka. Biar hidup rumah tangga mereka sungguh menjadi saksi, menjadi berkat.
kasih sayang Kristus melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu. Bapak Yohanes Aru bersama dengan Ibu Nelly Yenu, Tuhan memberkati, pimpin bimbing kedua hamba-Mu untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat kepada banyak orang. Biar apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka di dalam kebenaran, di dalam kejujuran, Tuhan terus memberkati. Memberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, memberkati mereka dengan damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, hamba percaya mereka datang kepada Engkau dan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Berkat-Mu turun bagi mereka dan biarlah hidup mereka menjadi berkat juga kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Philip Samori. Bapak Pendeta Yan Philip Samori yang berada di Manokwari. Tuhan tolong hamba-Mu, pakai hidup hamba-Mu untuk terus boleh menyatakan kasih setia-Mu lewat Yayasan Eden House yang dipimpinnya. Biar Tuhan pakai Yayasan Eden House untuk boleh meneruskan kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Berkati pribadi hamba-Mu, berkati istri kekasih, berkati anak-anak cucunya, diberkati. Biarlah hamba-Mu ini sungguh menjadi berkat, menjadi teladan di dalam kebenaran kepada semua orang yang dipimpinnya, kepada keluarga besarnya Samori, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, Gembala Jemaat daripada Gereja Allah Baik yang berada di Rendani. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu turun atas hamba-Mu, di mana kemarin sore beliau mengalami cedera, mengalami kecelakaan motor. Tuhan berkati hamba-Mu, istri dan anaknya yang bersama-sama dengan ia. Hamba berdoa Tuhan memulihkan kesehatan mereka kembali. Biar setiap tubuh yang mengalami sakit, mengalami luka, Tuhan, darah-Mu menjamah dan menyembuhkan kembali mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati makan, minum, obat-obat yang dikonsumsi, Tuhan kuduskan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk semua pemirsa dimanapun berada, baik yang menonton langsung ataupun yang mengulang. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan mempersiapkan kami untuk masuk ke dalam tahun yang baru dengan penuh sukacita, dengan penuh kebenaran. Nama Tuhan saja yang diutamakan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa bersama-sama dengan kami, dan kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Besar harapan kami kalau saudara diberkati, bagilah firman Tuhan ini kepada teman ataupun saudara Anda, biar mereka juga diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, pada saat saudara menghadapi masalah, tantangan, rintangan, saat saudara terjepit, berlarilah kepada Tuhan. Utamakan Tuhan lebih daripada manusia. Sebab ingat, manusia terbatas, manusia merosot. Tetapi Tuhan, Dia tetap Tuhan, Dia pencipta yang memegang berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.